Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Geomatematika 1 pada minggu ke-6 dengan topik aljabar linier. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai determinan, aturan Cramer, dan juga vektor. Oke, kita coba ingat-ingat tentang matriks persegi. Matriks persegi ini adalah matriks yang jumlah barisnya dengan kolomnya itu sama, atau square matrix. Di sini kita bisa lihat, misalkan matriks persegi itu dicontohkan 2x2, kan sama, barisnya 2, kolomnya 2, 3x3, barisnya 3, kolomnya 3, itulah disebut dengan matriks persegi. Kemudian untuk matriks persegi ini terdapat nilai komponen dari masing-masing penyusunnya yang menjadi karakteristik dari matriks tersebut. Nah, nilai karakteristik tersebut dinamakan dengan determinan. Misalkan matriksnya cuma 1x1, maka nilai determinannya adalah nilai pada matriks tersebut. Satu nilai itu adalah nilai matriksnya yang disebut dengan nilai karakteristik atau determinannya. Nah, ini kita kasih contoh tentang matriks 2x2. Misalkan diketahui matriksnya adalah A sama dengan A11, A12 untuk barisnya, kemudian itu baris ke-1, kemudian baris kedua ada A21 dan A22. Kemudian bisa dilihat bahwa matriks tersebut bisa dicari determinannya sesuai dengan formula yang ada di bawah. Maka determinan A adalah A11, jadi ini disilangkan ya, A11 dikalikan A22 dikurangkan, jadi ada pengurangan antara A21 dan A12, maka akan mendapatkan nilai dari determinan A gitu. Determinan A berarti itu adalah nilai karakteristik dari matriks A. Kemudian kita lihat jika matriksnya memiliki order lebih dari 2. Artinya ini contohnya adalah 3x3 yang ada di barisnya 3, kolomnya juga ada 3, 3x3. Maka kita harus menghitungnya dengan konsep minor dan kofaktor untuk mendapatkan nilai determinannya. Nah, bagaimana dapat mendapatkan nilai determinan? Maka kita tentukan dulu minor dan kofaktornya. Untuk mendapatkan minor, yang dilakukan adalah, ini contoh ya, kita mau menghitung minor di 1, 1. Jadi ini ada 1, 1, itu ada di baris ke-1 ya. Nah, ini bagaimana mendapatkannya? Maka kita akan fokus ke 1, 1 ya. Maka 1, 1 ini kita tarik ke garis sebelah kanan, kemudian kita tarik juga ke kolomnya, jadi yang melingkupi itu kita tarik. Maka kita akan mendapatkan nilai A22, A23, A32, dan 33. Kemudian dari situ kita hitung determinannya untuk mendapatkan minor 1, 1 ini, yaitu seperti tadi, yaitu A22 kali A33 dikurangkan dengan A32 dikalikan A23, seperti itu. Nah, jika kita mau melihat sisi lain, misalkan ini kita mau melihat yang M32 atau minor 32, maka yang di sini yang ada 32-nya kita tarik di barisnya berapa, kemudian di kolomnya juga yang kena ke A32 di sini. Kita akan dapatkan formula A11, kemudian A21 di bawahnya, kemudian A13 dan A23. Maka kita bisa mendapatkan determinan dari minor tersebut, itu A11 dikalikan A23, kemudian dikurangkan dengan A21 dikalikan A13. Seperti itu, maka kita akan mendapatkan minor. Itu cara menghitung minor ya di tiap komponennya.
Kemudian kita lihat bagaimana mencari kofaktornya. Kofaktornya itu dengan rumus ini. Kofaktor itu dinotasikan sebagai C, kalau minor tadi kan M besar. Cij sama dengan minus 1, jadi ketentuannya adalah minus 1, dipangkatkan I plus J. I plus J ini adalah penambahan antara kolomnya itu nomor berapa dan barisnya nomor berapa. Misalkan contoh kalau pakai M11 ini, maka I-nya adalah 1, J-nya adalah 1, artinya minus 1 pangkat 2 gitu. Kemudian kalau yang 32 berarti I-nya 3, J-nya kan 2, berarti 5, minus 1 pangkat 5. Kemudian nih dikalikan dengan MIJ minornya. Jadi untuk mendapatkan kofaktor ini kita perlu menghitung minus 1, kemudian dipangkatkan dengan I plus J-nya, kemudian dikalikan dengan minor IJ, seperti itu. Itu cara mendapatkan minor dan kofaktor yang akan kita pakai untuk menentukan determinan matriks yang memiliki order lebih dari 2. Kemudian ini contohnya. Jadi konsep kofaktor ini penting untuk dipakai untuk menghitung matriks determinannya dengan order lebih dari 2. Caranya adalah dengan mengalihkan setiap elemen pada salah satu baris atau kolom dengan kofaktornya, kemudian hasilnya dijumlahkan. Jadi ini punya elemen tertentu ya, ini A11, A12, A13, itu nanti akan masing-masing dikalikan dengan kofaktor di situ, kemudian nanti ditambahkan itu dalam elemen baris pertama. Misalkan kita menggunakan elemen baris pertama. Kalau kita mau pakai yang kolom pertama juga berarti untuk mencari determinannya berarti dari A11 kali C11 ditambah A21 kali C21 dan A berapa ini? 31 dikalikan C31, seperti itu ya. Nah ini tergantung kita mau pakai yang mana, tapi hasilnya itu sama gitu. Untuk mencari determinannya mau kita pakai elemen yang manapun, baris pertama, baris kedua, ketiga, atau kolom ke-1, 2, 3, hasilnya harusnya sama. Oke, kita kasih contoh ini menggunakan elemen baris pertama untuk mencari nilai determinannya. Maka kita mau mendapatkan nih determinan A, kita mau pakai elemen baris pertama, maka kita fokus ke elemen baris pertama. Ini elemen baris pertama. A11 berarti dikalikan kofaktor C11 ditambah A12 dikali C12 plus A13 dikali C13. Kemudian dari situ didapatkan kan C11 tadi rumusnya adalah minus 1 dipangkatkan 1 plus 1 berarti kemudian M11. Kemudian yang di sini juga seperti itu. Minus 1 pangkat 1 plus 2, kemudian M22. Di sini juga seperti itu ya. Nah, kemudian ini nanti akan dikalikan dengan A11, A12, dan A13 di masing-masing komponen. Kemudian kita lihat kalau dijabarkan seperti ini. Ini nanti kalian coba buktikan. Jadi ketika memakai A11 di sini ya. Maka di sini kita mau mencari minornya M11. Nah, ini ketika dipangkatkan minus 1 pangkat 2 itu dapatnya 1, maka di sini positif. Kemudian di sini minus 1 pangkat 3, maka dia akan jadi negatif. Kemudian di sini kita mencari M12-nya. Kemudian di sini minus 1 pangkat 4 ya. Jadi positif. Kemudian di sini ada mencari M13. Setelahnya maka kita akan bisa hitung nih. Dari A11 ini dikalikan dari pengurangan A22 kali A33 dikurangi dengan A32 dikalikan A23 dan seterusnya ya. Nanti ini akan mendapatkan satu nilai sebagai nilai dari determinannya. Ini contohnya. Ini kalian coba contohnya ya.
ketika kita memiliki matriks seperti ini 3 kali 3, maka kita harus menggunakan konsep kofaktor, mencari minornya dan lain-lain ya, untuk bisa mendapatkan nilai dari determinannya. Rumusnya determinan A ini ketika kita memilih baris pertama, kita mudahnya pakai yang pertama, berarti kita memakai rumus A11 kali C11 plus A12 dikalikan C12 plus A13 kali C13. Kan kemudian kita akan hitung kan. Nah, hitungnya kita tentukan A11-nya berapa. Berarti A11 ini 1 ya. Kemudian kofaktor 11. Kofaktor 11 berarti minus 1 plus 1 ya kan. Kemudian kita lihat 11 berarti 11 ini sini sama sini ya. Tinggal sisa 3, 4, 1, 5. Kemudian nanti ditambahkan dengan di sini berapa tadi? Yang A12 berarti di sini ada 5 ya. Minus 5, di sini minus 5. Kemudian ini minus 1 pangkat 1 plus 2 karena dari 1 2 di sini ya. Kemudian kita lihat kita tarik nih yang berhubungan dengan 1 2 ini ya, kita tarik. Maka sisa 7 4 dan 25. Kita lakukan hal yang sama dengan yang bagian sini. Itu 13 ya. 13 berarti A13-nya 2 ya. Ini 2. Minus 1. Pangkat dari 1 plus 3. Kemudian ini kita tarik. Ketemu 7 3 2 1. Nah, dari situ nanti kita sudah dapatkan angka 7 3 2 1. Setelahnya kita tinggal menghitung. Berarti kita hitung nih. Ini 1 dikalikan minus 1 pangkat 2. Minus 1 pangkat 2 kan 1. Berarti tetap. Kemudian kita tinggal, berarti nilainya 1. Kemudian kita hitung di sini. Ini ada 15 dikurangkan 4. Seperti itu ya. Dapatlah ini. Kemudian di sini minus 5. Dikalikan kan minus juga ya. Minus 1 pangkat 3 itu minus 1. Jadi ini 5. Minus 5 kali minus 1 ketemu angka 5. Kemudian di sini kita hitung 35 dikurangkan dengan 8 gitu. Kemudian ini ditambahkan setelahnya ini ada apa? Minus 1 pangkat 4 dikalikan 2 ya. Ini berarti ada 1 kali 2 berarti 2. Kemudian ini 7 dikurangkan dengan 6. Artinya 1. Nah, ini dihitung-hitung sama kalian coba, maka hasilnya akan ketemu 148 sebagai hasil dari D-nya. Determinan A adalah 148. Nanti kalian coba dengan elemen baris kedua, nanti hasilnya sama juga. Atau elemen kolom ke 1 atau kolom kedua atau kolom ketiga. Nanti kalian coba-coba harusnya sama, determinannya adalah 148. Ini nanti akan kalian coba ya soalnya.